Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Francisca Yuriani Seladut, NPM 19201013. Saya akan menjelaskan tindakan menghadapi krisis lingkungan. Yang pertama, pengertian. Krisis lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Yang berikut faktor penyebab. Yang pertama dari perilaku manusia adalah sifat egois yang terlalu berlebihan sehingga memandang suatu lingkungan adalah sebagai sumber daya alam yang harus dieksploitasi sebanyak dan semaksimal mungkin untuk kepentingan dirinya sendiri. Kegiatan eksploitasi tanpa kontrol dan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan akan menyebabkan kerusakan atau hilangnya sumber daya alam yang ada. Yang berikut teknologi. Kesulitan dalam mencari alternatif yang ramah lingkungan, sehingga penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan menjadi semakin meningkat. Yang berikut, limbah industri dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan merusak lingkungan hidup. Yang berikut, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu seperti AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer. Selain itu, zat-zat polutan juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti membakar sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hama di lahan pertanian, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau, keruh, dan berwarna, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Jika dikonsumsi, air tersebut akan mengganggu kesehatan. Pencemaran yang berikut, pencemaran tanah. Terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpahan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, pestisida yang digunakan secara berlebihan, cairan dari timbunan sampah, serta zat-zat lainnya seperti arsen, besi, kadmium, dan sulfat. Yang berikut sumber-sumber pencemaran udara. Yang pertama, sumber alamiah. Pencemaran udara yang berasal dari sumber alamiah ini berasal dari kejadian-kejadian atau aktivitas alam yang tidak dapat diduga sebelumnya. Contohnya, letusan gunung berapi, gas beracun akibat gempa bumi, batuan yang berada di tanah dan mengeluarkan zat radioaktif yaitu radon. Yang berikut, sumber buatan manusia. Kegiatan manusia dapat mengubah lingkungan hidup yang antara lain disebabkan oleh perkembangan budaya, penggunaan ilmu dan teknologi, serta diiringi oleh pola konsumsi yang berlebihan. Contohnya, industri atau gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya, kendaraan bermotor, pembangkit listrik, asap rokok, ledakan baik kecelakaan ataupun buatan, permukiman atau pembakaran dari perapian dan kompor. Yang berikut jenis-jenis polutan berbahaya. Yang pertama, materi partikulat. Partikel-partikel ini berukuran kecil sehingga mudah masuk ke dalam hidung dan paru-paru. Setelah terhirup, ini akan memicu masalah pada paru-paru dan jantung. Jenis yang kedua, sulfur dioksida. Merupakan sejenis zat yang tidak berwarna dan berbau sehingga sulit melihatnya dengan mata telanjang. Sulfur dioksida berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan dengan berbentuk partikel yang dilepaskan ke udara. Jenis yang berikut, karbon monoksida. Pencemaran udara yang terjadi akibat limbah pabrik dapat melepaskan zat karbon monoksida yang cukup berbahaya. Zat ini dapat menghambat jumlah oksigen yang dibutuhkan organ dan jaringan tubuh. Jenis yang berikut, nitrogen dioksida, adalah polutan berbahaya karena berkontribusi terhadap pembentukan kabut fotokimia yang mengancam kesehatan. Nitrogen dioksida memicu peradangan saluran pernapasan, infeksi seperti influenza, dan pneumonia, dan rentan terhadap infeksi paru-paru. Jenis yang berikut, ozon. Ozon berbentuk kabut asap yang terikat oleh oksigen. Zat ini dapat menyebabkan iritasi tenggorokan, mata, hidung, dan paru-paru.
Yang berikut, dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan. Yang pertama, dampak sampah bagi kesehatan. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai atau pembuatan sampah yang tidak terkontrol dapat menimbulkan banyak penyakit. Dampak yang berikut, dampak sampah terhadap lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut merupakan sumber bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi daerah sensitif sekitarnya, seperti pemukiman, perbelanjaan, dan rekreasi. Yang berikut, pencemaran air. Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial menghasilkan lindi. Lindi adalah hasil degradasi dari sampah dan dapat menimbulkan pencemaran apabila tidak diolah terlebih dahulu. Yang berikut, pencemaran tanah. Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik, misalnya di lahan kosong, yang dioperasikan secara sembarangan, akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik. Yang berikut, upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, upaya mengatasi pencemaran tanah, seperti tidak membuang sampah sembarangan, memilih sampah mana yang dapat didaur ulang ataupun tidak, mengurangi penggunaan pestisida, selalu mengolah limbah industri sebelum dibuang, menggunakan kembali atau mengolah kembali sampah yang sulit terurai. Upaya yang berikut mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Polusi udara paling banyak berasal dari asap kendaraan bermotor. Hindari kebiasaan membakar sampah dan berhenti merokok. Upaya yang ketiga, upaya mengatasi pencemaran air, seperti penggunaan pupuk organik dan kompos sebagai pengganti pupuk buatan pabrik. Hindari penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan, serta kurangi penggunaan deterjen. Yang berikut, gangguan kesehatan akibat logam berat. Yang pertama, merkuri. Penyakit yang ditimbulkan gangguan sistem saraf. Selain gangguan yang terjadi pada otak, logam merkuri yang dapat menyebabkan gangguan pada saraf. Hal ini terjadi karena logam merkuri akan bersifat merusak organ-organ dalam tubuh apabila logam tersebut masuk ke dalam tubuh. Gangguan kesehatan yang kedua, molybdenum. Merupakan mikroelemen bagi tubuh dalam dosis kecil dan bersifat toksik dalam dosis besar. Gejala yang ditimbulkan adalah tubuh lemah, hilangnya keseimbangan, dan bintik merah pada kulit. Gangguan kesehatan yang ketiga, tembaga. Dalam jumlah kecil merupakan unsur esensial bagi makhluk hidup. Gejala yang muncul berupa kehilangan selera makan, sakit kepala, kehilangan keseimbangan, kerusakan hati, muntah, dan diare. Gangguan kesehatan yang berikut, selenium. Merupakan mikrounsur esensial bagi manusia. Defisiensi selenium pada manusia mengakibatkan gangguan mental, meningkatkan resiko terserang kanker, penyakit jantung, dan berbagai penyakit karena kelemahan sistem imunitas. Gangguan kesehatan yang terakhir, seng, merupakan unsur esensial bagi tubuh, tetapi dalam dosis tinggi dapat berbahaya dan bersifat toksik. Gejala toksisitas akut bisa berupa sakit lambung, diare, mual, dan muntah. Sekian dan terima kasih.